Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada seluruh anak-anak ibu yang ada di rumah. Ibu berharap kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar, walaupun pembelajaran kita belum bisa kita lakukan secara tatap muka, secara langsung di sekolah ya nak. Nah, pada kesempatan pagi hari ini ibu akan melanjutkan kembali materi pembelajaran seni budaya untuk kelas 7, yaitu mengenai menyanyi dengan satu suara. Nah, sebelum masuk pembahasan selanjutnya, mari kita lihat pada peta kompetensi pembelajaran. Nah, pada peta kompetensi pembelajaran dapat kalian lihat di sana nak, bahwa ada beberapa materi yang akan kita pelajari dalam bab 3 ini tentang menyanyi secara unisono. Nah, yang pertama yaitu kita dapat mengerti mengenai menyanyi secara unisono itu seperti apa. Kemudian dibagi lagi di situ ada teknik pernafasan dan teknik vokal. Teknik pernafasan di sana disebutkan ada 3 macam, yaitu teknik pernafasan dada, teknik pernafasan perut, dan teknik pernafasan diafragma. Kemudian untuk teknik vokalnya juga dibagi menjadi 3. Apa aja itu? Yaitu frasering, intonasi, dan artikulasi. Mari kita kupas satu-satu untuk pembelajaran seni budaya pada bab 3. Baiklah, materi pembelajaran yang akan kita kupas pertama adalah mengenai pengertian menyanyi secara unisono. Apa itu menyanyi secara unisono? Menyanyi secara unisono adalah bernyanyi dengan menggunakan satu suara seperti menyanyikan sebuah melodi lagu. Secara etimologi, unisono berasal dari kata uni yang berarti satu dan sono yang berarti suara. Jadi dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan apa itu menyanyi secara unisono. Menyanyi secara unisono itu adalah menyanyi dengan menggunakan satu suara ya, untuk beberapa lagu. Misal bisa dilakukan secara perseorangan atau sendiri, atau bisa dilakukan secara kelompok. Sampai sini paham ya nak, apa pengertian dari menyanyi secara unisono? Nah, kemudian untuk materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai teknik pernafasan. Di sini sudah disebutkan pengertian teknik pernafasan adalah teknik memberdayakan organ dan saluran pernafasan untuk menyimpan udara sebanyak mungkin. Cara ini berfungsi untuk meningkatkan volume persediaan udara yang berguna untuk penguasaan vokal. Nah, pada peta kompetensi pembelajaran teknik pernafasan tadi sudah disebutkan bahwa ada 3 macam, yaitu teknik pernafasan dada, perut, dan diafragma. Nah, kita akan kupas satu-satu ya nak mengenai teknik pernafasan. Yang pertama yaitu teknik pernafasan dada. Apa itu teknik pernafasan dada nak? Di sini dapat kalian lihat pengertian dari pernafasan dada, yaitu pernafasan yang dimulai dari kontraksi yang terjadi pada otot antar tulang rusuk yang menyebabkan dada terangkat dan rongga dada membesar. Karena rongga dada membesar, tekanan udara di dalam dada lebih kecil daripada tekanan udara di luar, sehingga udara luar masuk ke dalam rongga dada dan diteruskan menuju ke paru-paru. Nah, itu kalian bisa lihat gambarnya ya nak, itu yang disebut dengan pernafasan dada. Nah, pernafasan dada ini kurang ibu rekomendasikan untuk bernyanyi ya, karena nafasnya akan lebih pendek ya. Kemudian yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai pernafasan perut. Apa itu pernafasan perut? Pernafasan perut adalah teknik latihan pernafasan yang dilakukan dengan mengencangkan otot-otot diafragma. Diafragma sendiri adalah otot rangka berbentuk kubah yang membentang secara horizontal antara rongga dada dan rongga perut. Itulah yang namanya pernafasan perut. Nah, pernafasan perut ini juga kurang direkomendasikan untuk latihan vokal karena tidak maksimal udara yang kita hirup agar nafas kita panjang dalam menyanyikan sebuah lagu ya. Bisa jadi kita kehabisan nafas. Nah, untuk
pernafasan yang direkomendasikan, yang dianjurkan untuk melakukan latihan vokal itu adalah pernafasan diafragma. Nah, inilah yang akan kita bahas. Apa itu pernafasan diafragma? Yaitu pernafasan yang dilakukan dengan berkontraksi diafragma, otot yang terletak secara horizontal antara rongga dada dan rongga perut. Udara memasuki paru-paru, dada tidak naik dan perut mengembang pada saat melakukan pernafasan jenis ini. Nah, pernafasan diafragma inilah yang direkomendasikan untuk seseorang itu berlatih vokal, karena dengan pernafasan diafragma udara secara maksimal kita hirup, dan inilah yang akan membuat panjang nafas kita, ya. Nah, itulah yang namanya pernafasan diafragma. Kemudian kalian bertanya, bagaimana sih Bu cara melakukan pernafasan diafragma? Caranya, coba kalian berdiri, letakkan kedua tangan kalian di pinggang, ya. Letakkan di antara rongga dada dan rongga perut, ya. Tepatnya di bawah tulang rusuk. Silahkan kalian letakkan kedua tangan kalian. Kalian hirup udara sebanyak-banyaknya. Rasakan antara rongga dada dan rongga perut di bagian itu mengembang ke samping, ya. Coba kalian lakukan. Nah, itulah yang namanya pernafasan diafragma, ya Nak. Nah, untuk pernafasan diafragma inilah yang akan memaksimalkan kita menghirup udara, ya. Nah, sampai situ jelas anak-anak ibu semua tentang pernafasan dalam berlatih vokal. Tadi sudah disebutkan bahwa ada 3 macam, yaitu teknik pernafasan dada, teknik pernafasan perut, dan teknik pernafasan diafragma. Nah, materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai teknik vokal. Nah, di sana dapat kalian lihat, teknik vokal adalah cara memproduksi suara yang baik dan benar sehingga suara yang dikeluarkan terdengar jelas, indah, merdu, dan nyaring. Selain itu, ditentukan juga oleh organ-organ tubuh, mutu dan pembentukannya. Suara manusia juga didukung oleh beberapa unsur dalam teknik vokal, ya. Apa itu unsur-unsur dalam teknik vokal, Nak? Inilah yang akan kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah teknik phrasing. Apa itu teknik phrasing? Teknik phrasing adalah teknik penggalan kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dimengerti dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Untuk mendapatkan phrasing yang baik, seorang penyanyi harus memahami arti sebuah kalimat, memahami tujuan atau pesan yang ada pada sebuah lagu, serta memahami bahwa susunan nada dan syair lagu adalah satu kesatuan yang utuh. Nah, sampai situ jelas, Nak, apa itu phrasing? Misalnya seperti ini. Contoh sederhananya yaitu saat kita menyanyikan sebuah lagu pasti ada liriknya, ya. Misalnya, tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Nah, dari syair itu kita nyanyikan jadi satu kesatuan utuh, jangan dipenggal-penggal, jangan dipisah-pisah cara menyanyikannya. Itulah yang namanya phrasing, ya Nak. Nah, tujuannya itu agar pesan dari lagu itu dapat kita sampaikan dengan baik, ya. Kemudian yang berikutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai intonasi, ya. Apa itu intonasi, Nak? Intonasi adalah tinggi rendahnya suatu nada yang harus dijangkau secara tepat. Ketepatan intonasi dalam setiap lagu merupakan dambaan setiap penyanyi, ya. Untuk menguasai intonasi yang tepat, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, ya. Apa saja itu? Yaitu dalam bernyanyi kita harus memposisikan diri kita rileks, ya, tidak tegang, tidak takut dalam mencapai nada tinggi, ya, dan percaya diri, konsentrasi, ya. Karena dalam setiap lagu pasti
ada interval atau ada nada-nada rendah, ada nada-nada tingginya ya. Kita tidak perlu takut, tidak perlu ragu untuk mencapai nada-nada tersebut ya. Biasanya seorang penyanyi untuk melatih intonasi yang baik dan benar selalu melakukan satu pemanasan, misalnya dengan latihan-latihan, yaitu dengan menggunakan interval ya, bisa menggunakan piano, misalnya nah, dengan cara seperti itu, intonasi, ketepatan sebuah nada itu terus dilatih oleh seorang penyanyi ya. Kemudian teknik berikutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai artikulasi. Artikulasi adalah teknik memproduksi suara yang baik dan mengucapkannya dengan jelas, nyaring, serta merdu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikulasi adalah lafal atau pengucapan kata, perubahan rongga dan ruang yang terjadi dalam saluran suara untuk menghasilkan bunyi bahasa ya. Di situ kalian bisa lihat artikulasi berhubungan dengan pelafalan atau pengucapan. Misal yang ditekankan di sini adalah huruf vokal A, I, U, E, dan O. Contohnya pada sebuah lagu, misal Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Nah, pada awal lagu ada kata Indonesia. Nah, di sana diucapkan Indonesia, bukan Indonesia ya. Itu contohnya artikulasi. Nah, sampai situ paham nakku? Nah, demikianlah materi pembelajaran kita pada bab 3 untuk seni budaya sudah Ibu sampaikan sama kalian. Ibu berharap kalian dapat mengerti, dapat paham dengan penyampaian Ibu ya. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan ya nak. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.